Anda tahu kalau kita ngomongin dunia finansial konvensional, investasi itu sering banget dibungkus kayak sebuah kotak hitam ajaib ya. Betul, kotak hitam yang sengaja dibikin kelihatan sangat rumit. Iya kan? Ada semacam narasi besar yang dijual ke publik. Maksudnya, Anda masukin uang ke sistem itu, terus biarin para pialang di Wall Street ngelakuin semacam sulap algoritma, dan tiba-tiba uang Anda berlipat ganda pas Anda pensiun. Iya, Anda seakan dibilang, nggak perlu tahu mesinnya gimana, yang penting angkanya naik aja. Tepat. Tapi bagi Anda yang lagi dengerin eksplorasi mendalam kita hari ini, khususnya Anda para mahasiswa ekonomi syariah, atau siapapun yang lagi ngebongkar fundamental keuangannya, Anda tahu kalau kotak hitam itu harus dibongkar. Harus banget dibongkar. Kita udah nggak bisa cuma sekedar melihat saldo bertambah tanpa peduli dari mana asalnya. Nah, makanya kita dituntut untuk memahami mesinnya, ngecek bahan bakarnya, dan mastiin setiap roda gigi di dalamnya itu sejalan sama prinsip yang jauh lebih besar dari sekedar akumulasi materi, kan? Setuju. Dan itu sebenarnya inti dari perubahan paradigma yang lagi kita saksikan sekarang. Ini tuh transisi dari mentalitas pokoknya untung menjadi sebuah upaya nyiptain kesejahteraan yang didukung sama aktivitas ekonomi real dan pastinya berkah. Oke, jadi misi kita di sesi bedah materi hari ini adalah mengambil tumpukan modul teori investasi dan arsitektur pasar modal syariah, lalu memerasnya jadi panduan yang jernih. Gak ada jargon yang bikin pusing. Ya, kita bakal urai semuanya perlahan dari konsep paling dasar sampai ke praktek nyatanya. Sip! Kita mulai dari akar filosofisnya dulu ya. Para ahli finansial itu kan sepakat kalau definisi inti dari investasi adalah penundaan konsumsi masa kini. Menanam benih pohon mangga hari ini, terus merawatnya, dan kita nahan diri buat nggak memakan bibit itu sekarang, supaya kelak kita punya kebun mangga. Analogi yang sangat pas. Tapi masalahnya menanam pohon mangga itu kan ada resiko cuaca, ada resiko hama. Nah, itu dia. Itu pertanyaan mahasiswa banget. Kalau investasi itu selalu bawa resiko, kenapa kita repot-repot naruh uang di pasar modal? Kenapa nggak, nyari instrumen yang nol resiko aja, kayak simpen uang tunai di bawah kasur gitu? Karena dalam dunia nyata yang namanya nol resiko itu secara matematis sebenarnya nggak ada. Masa sih nggak ada? Kan uang fisik nominalnya tetap. Nominalnya mungkin tetap, tapi kalau Anda simpan uang di bawah kasur, Anda langsung berhadapan sama resiko pelemahan daya beli. Ada yang namanya inflasi. Nilai uang itu sendiri secara inheren nggak stabil, nilainya pelan-pelan tergerus. Iya. Uang 100.000 sekarang beda rasanya sama 10 tahun lalu ya. Persis. Jadi, motivasi esensial dari berinvestasi itu, yang sering disebut monetary welfare atau kesejahteraan finansial, adalah upaya sadar buat setidaknya mempertahankan daya beli tersebut. Dan idealnya sih mengembangkannya supaya bisa mencapai financial freedom atau kebebasan finansial di masa pensiun nanti. Terus kalau kita bicara soal ngembangin dana, di sistem konvensional itu kan ada yang namanya hukum trade-off antara resiko dan imbal hasil atau return kan? Ya, itu hukum alam di investasi. Semakin tinggi ekspektasi returnnya, semakin besar juga risikonya. Nah, orang kan beda-beda ya nanggung risikonya. Ada yang risk averse atau penghindar risiko, ada yang berani banget alias risk seeker. Kalau matematikanya udah sejelas itu, pertanyaan mendasarnya buat mahasiswa syariah adalah, kenapa kita harus repot merancang ulang arsitektur itu ke dalam sistem syariah? Bukankah matematika itu netral? Itu poin yang sangat kritis. Gini, matematika probabilitasnya mungkin netral. Tapi, kendaraan yang kita pakai buat mengeksekusi probabilitas itu nggak pernah netral. Maksudnya kendaraannya gimana tuh? Sistem konvensional itu berasumsi kalau semua cara buat ngehasilin uang adalah valid selama nggak melanggar hukum positif. Mau uang itu datang dari selisih bunga utang, dari spekulasi valuta asing, atau bahkan dari industri yang merusak tatanan sosial, sistem konvensional nganggap itu sebagai return yang sah. Wah, oke. Jadi asal legal secara negara, hajar aja gitu ya? Betul. Nah, disinilah ekonomi syariah narik garis batas yang tegas. Berarti arsitektur syariah ini nggak nolak hukum resiko dan return itu sendiri, tapi lebih ke membatasi dari mana dan gimana return itu diproduksi. Tepat banget, resiko itu bagian alami dari perniagaan, kita nggak bisa hindari itu. Tapi dalam ekonomi syariah, keuntungan finansial itu wajib punya justifikasi ekonomi real.
Harus ada keringatnya, harus ada asetnya, atau harus ada jasa nyata yang ditukarkan. Uang nggak boleh memproduksi uang dengan sendirinya ya. Sama sekali nggak boleh, itu akar dari riba. Oke, ini ngebawa kita ke infrastrukturnya nih. Di mana sih kita bisa menanam uang tanpa nabrak prinsip-prinsip itu? Dulu saya tuh mikir pasar modal syariah itu semacam sistem primitif yang terisolasi gitu. Banyak yang mikir gitu, kayak gedungnya beda atau servernya terpisah gitu kan. Iya, saya pikir ini bursa alternatif yang terpencil. Tapi ternyata ini tuh kayak menggunakan mesin mobil sport yang sangat modern, tapi kita ganti bahan bakarnya dengan bahan bakar bersih yang sesuai syariat. Bener nggak analogi itu? Analogi itu sangat akurat. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar tentang intermediasi keuangan, kan ada 3 ruang utama ya. Oke, apa aja tuh? Pertama, ada perbankan syariah, yang fungsinya lebih ke transaksi titipan atau wadiah dan kerjasama mudharabah jangka pendek. Terus kedua, asuransi atau takaful, buat perlindungan aset lewat skema tolong-menolong atau tabaruh. Nah, ruang ketiganya? Ruang ketiganya ya pasar modal syariah ini. Dia ini sarana investasi jangka panjang yang menghubungin pihak yang kelebihan dana sama pencari modal. Dan secara fisik, dia nggak terisolasi sama sekali. Berarti beneran pakai mesin bursa konvensional yang sama? Betul. Di Indonesia, pasar modal syariah itu pakai infrastruktur fisik dan digital yang persis sama dengan Bursa Efek Indonesia. Sistem lelang elektroniknya sama, continuous auction-nya sama. Bentar. Kalau ini sistem elektronik yang memproses jutaan transaksi per detik, gimana cara kita mencegah terjadinya transaksi yang melanggar syariat? Apakah ada yang mencet tombol darurat gitu pas ada saham haram lewat? Atau cuma ngandelin itikat baik doang? Oh, tentu nggak cuma itikat baik. Ini tertanam kuat di regulasinya. Sistem filternya itu berlapis. Kayak gimana filternya? Lapis pertamanya itu fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI atau DSN MUI. Dan fatwa ini bukan cuma imbauan moral di atas kertas ya. Oh, jadi ada kekuatan hukumnya? Pasti, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengadopsi fatwa DSN MUI ini jadi peraturan hukum yang mengikat. Jadi, instrumen yang bisa ditransaksikan di sistem itu emang udah disterilkan. Wah, ini sangat menarik nih. Kalau gitu, yuk kita bandingin secara head-to-head produk konvensional sama syariah, biar pendengar makin kebayang. Kita mulai dari kuadran pertama, saham. Boleh, mari kita bedah. Di konvensional, asal perusahaannya legal secara hukum, sahamnya bisa dibeli. Nah, gimana cara DSN MUI nentuin sebuah saham itu halal atau enggak? Apa yang disaring? Prosesnya kita sebut halal screening, dan ini sangat mekanis, ada 2 tahap utama. Tahap pertama itu filter dari sisi bisnis intinya. Oke, berarti sektor usahanya ya? Ya, perusahaan yang produksi alkohol, rokok, terlibat perjudian, pornografi, atau jasa keuangan ribawi, kayak bank konvensional, itu otomatis langsung dicoret, nggak lolos. Oke, itu gampang dipahami lah ya, sangat jelas. Terus tahap keduanya? Nah, tahap keduanya ini yang sering luput dari perhatian pemula. Tahap kedua adalah filter rasio keuangan. Jadi, apa arti dari semua ini untuk pemula? Maksudnya, walau bisnisnya halal, keuangannya bisa bikin mereka haram? Betul sekali. Katakanlah ada perusahaan jualan biskuit. Bisnisnya kan halal banget tuh. Tapi kalau manajemennya mutusin buat bikin pabrik baru pakai utang besar berlandaskan bunga dari bank konvensional, nah status syariahnya bisa gugur. Oh, wow. Ada batas maksimalnya kah buat utang ini? Ada. OJK dan DSN MUI menetapkan total utang berbasis bunga nggak boleh lebih dari 45% terhadap total aset perusahaan. Kalau lebih dari itu, ia terdepak dari indeks syariah. Berarti kalau perusahaannya kecanduan utang ribawi, walau jualan biskuit tetap nggak lolos screening ya? Tepat. Dan satu lagi aturannya, soal pendapatan non-halal. Kadang perusahaan punya dana nganggur, terus ditaruh di deposito bank biasa dan dapat bunga. Nah, pendapatan dari bunga ini nggak boleh lebih dari 10% dari total pendapatan usahanya. Masuk akal. Syariah ternyata peduli banget sama fundamental struktur modal ya, bukan sekedar etalase bisnisnya aja. Betul, proses screening ini rutin dilakuin 2 kali setahun, jadi ketat banget ngawasinnya. Luar biasa. Sekarang kita pindah ke kuadran selanjutnya, instrumen utang. Ini sering banget jadi perdebatan nih. Di konvensional kita punya obligasi,
Di syariah kita punya sukuk. Ya, dua hal yang sering disalahpahami sebagai barang yang sama. Nah itu, kalau saya mikir kritis nih. Misalnya saya beli obligasi konvensional. Saya kan dasarnya kayak rentenir yang minjemin uang dapat bunga. Secara esensi iya begitu. Terus kalau saya beli sukuk buat proyek jalan tol, dan amit-amit proyek itu bangkrut, bukankah saya tetap bakal nuntut modal saya balik kayak pemegang obligasi biasa? Apakah perbedaannya cuma diganti istilah doang? Ah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Jawabannya tentu tidak. Anatomi hukumnya beda jauh. Obligasi itu murni surat pengakuan utang. Kalau perusahaan bangkrut, Anda itu posisinya cuma pegang secari kertas klaim utang tanpa jaminan aset yang spesifik. Terus kalau sukuk anatominya gimana? Sukuk itu sejatinya bukan surat utang, melainkan bukti kepemilikan partisipasi. Harus selalu ada yang namanya underlying asset atau proyek real yang mendasarinya. Jadi kalau saya beli sukuk jalan tol tadi, Kalau Anda beli sukuk jalan tol, dana Anda itu nggak dipinjemin buat bayar utang lain. Dana itu dipakai buat beneran beli atau nyewa aset yang terkait jalan tol itu. Anda sejatinya patungan jadi pemilik sebagian dari hak manfaat proyek itu pakai akad ijaroh atau sewa-menyewa misalnya. wait, really? Berarti uang bagi hasil yang saya terima tiap bulan itu bukan bunga pinjaman dong? Bukan. Imbal hasil itu adalah ujrah atau upah sewa atas aset yang Anda miliki, yang disewa balik sama pihak penerbit. Jadi, kalau terjadi kebangkrutan, pemegang sukuk itu punya hak klaim langsung atas aset berwujud itu. Wah, sesederhana itu ternyata bedanya. Memahami perbedaan antara klaim utang dan klaim aset benar-benar ngubah cara pandang ya. Kita jadi tahu uang kita kerja nyata. Persis, menghindari jebakan uang menghasilkan uang. Harus ada proyeknya. Oke, saham udah, sukuk udah. Sekarang gimana dengan derivatif atau pasar turunan? Di Wall Street kan instrumen kayak options atau futures itu favorit banget karena bisa kasih untung gila-gilaan. Kenapa di syariah ini dibatasi ketat banget? Sebenarnya, lindung nilai atau hedging untuk kebutuhan ekonomi real itu diperbolehkan dalam Islam, pakai akad spesifik kayak salam atau istisna. Niatnya itu ya, buat benar-benar menyerahkan komoditas fisik di masa depan. Misalnya petani yang mau ngunci harga panennya. Oh, itu boleh. Itu boleh, karena ada komoditasnya. Tapi masalahnya instrumen derivatif modern di pasar konvensional itu beda. Sebagian besar transaksi di sana itu nggak pernah niat buat nyerahin aset dasarnya. Berarti mereka cuma tebak-tebakan harga doang. Memperdagangkan selisihnya aja. Nah itu, mereka cuma memperdagangkan ilusi. Anda beli hak buat beli sesuatu yang bahkan Anda belum punya hari ini. Di syariah ini melanggar dua larangan besar, maisir dan goror. Bisa tolong dijelasin dikit dua istilah itu buat yang mungkin lupa? Boleh. Goror itu ketidakpastian yang ekstrim dan manipulatif atas objek transaksi. Sedangkan maisir itu spekulasi murni yang untung-untungan, jatuhnya kayak judi. Makanya derivatif yang spekulatif itu dilarang keras. Sangat fundamental ya. Anda nggak bisa memperdagangkan ilusi, cuma bisa memperdagangkan realitas. Nah, semua matriks perbandingan ini solid banget di teori. Tapi di dunia nyata gimana? Apakah ekosistem serumit ini beneran jalan? Wah, kalau kita ngomongin bukti nyata, rekam jejak Indonesia itu nggak tertinggal sama sekali loh. Malah sering jadi pionir. Coba kita tarik mundur ke tahun 97. Wah, tahun 97 kan lagi puncak krisis moneter ya? Betul. Perusahaan raksasa pada tumbang gara-gara gagal bayar utang dolar. Tapi ironisnya, justru di tengah badai itu, reksadana syariah pertama di Indonesia lahir. Diterbitkan oleh Dana Reksa. Tunggu, kenapa justru lahir pas krisis? Apakah karena orang nyari tempat sembunyi yang aman? Salah satunya itu. Tapi ada alasan matematisnya juga. Perusahaan yang lolos screening syariah, itu kan rasio utangnya rendah ya kan? Ah, bener juga. Tadi kan batas utangnya maksimal 45%. Nah, waktu suku bunga meroket pas krisis, perusahaan biasa yang kecanduan utang itu langsung hancur lebur. Tapi saham-saham syariah terbukti jauh lebih tahan banting karena fundamental struktur modal mereka itu sehat, nggak kecanduan utang. Wow, itu bukti sejarah yang nggak terbantahkan ya. Etika syariah secara kebetulan nyelamatin portofolio dari racun utang. Terus, tadi di sumber kita ada nyebut-nyebut inovasi tahun 2011. Katanya ada peluncuran SOCS, dan itu pertama di dunia. OTS atau Sharia Online Trading System, ya, itu pertama di dunia. Ini adalah titik di mana regulator kita berhasil mengintegrasikan hukum fikih langsung ke dalam baris kode komputer. Saya butuh Anda jelasin ini.
SOTS itu sistem trading yang pertama di dunia. Wah, ini fakta mengejutkan yang harus dibanggakan oleh setiap mahasiswa ekonomi di Indonesia dong. Tapi gimana ceritanya sebuah software bisa dapat label syariah? Gini, sebelum ada SOTS, investor syariah itu pusing harus milah saham halal secara manual. Resiko ngelanggar aturannya gede banget. Nah, dengan SOTS, sistem ini diintegrasikan langsung sama rekening dana nasabah. Mengunci dari sistemnya langsung ya? Betul. Di platform biasa, broker sering ngasih fasilitas margin. Misalnya Anda cuma punya uang 10 juta, tapi sistem ngebolehin Anda beli saham senilai 30 juta. 20 jutanya ngutang berbunga ke broker. Jelas riba banget itu. Pasti. Di SOTS ada semacam kill switch di softwarenya. Kalau saldo tunai Anda nggak cukup, order beli Anda otomatis ditolak mesin. Anda nggak bisa ngutang. Terus software ini juga ngeblok otomatis fitur short selling. Short selling itu yang jual saham padahal kita belum punya barangnya kan? Iya, dan itu masuk garar. Jadi di SOTS nggak bisa. Dan layarnya cuma nampilin saham yang lolos seleksi DSN MUI. Jadi benar-benar steril. Investor bisa tidur nyenyak karena teknologinya udah dikunci. Mengagumkan banget. Kita nggak cuma bikin aturan tertulis, tapi bikin sistem elektronik yang memaksa kepatuhan. Nggak heran ya kalau Bursa Efek Indonesia dapat penghargaan The Best Supporting Institution of the Year dari JIVA di tahun 2016 dan 2017. Regulator kita OJK dan DSN MUI itu sangat responsif. Mereka ciptain jalan tol yang aman dulu, baru ngebiarin produknya jalan. Dan ada satu lagi nih, inovasi filantropi yang luar biasa. Tahun 2017 ada zakat saham. Ini kan inovasi yang bikin wealth creation atau penciptaan kekayaan nyambung langsung sama distribusi kekayaan. Betul, menghitung zakat dari saham yang nilainya naik turun kan repot, inovasi ini memfasilitasi itu. Ekonomi Islam kan maunya harta itu berputar, tumbuh di sektor real, bersih dari manipulasi, dan ujungnya berdampak sosial buat masyarakat. Oke, ini obrolan yang benar-benar padat dan mencerahkan. Buat Anda para pendengar, mari kita rangkum sebentar benang merahnya. Kita mulai dari pemahaman kalau investasi itu tujuannya buat ngalahin inflasi dan mencapai kebebasan finansial di masa depan, ya kan? Ya, dengan mengambil resiko yang dikelola secara rasional. Terus, kita nemuin kalau pasar modal syariah itu bukan sistem kuno yang terisolasi. Ini tuh infrastruktur paling mutakhir, pakai lelang elektronik yang sama, tapi dilengkapi filter ketat. Lewat instrumen kayak saham syariah dan sukuk, Anda difasilitasi berinvestasi tanpa mengorbankan keyakinan. Dan bagi Anda mahasiswa ekonomi syariah, Anda sekarang nggak cuma belajar teori. Anda lagi ngelihat blueprint tentang gimana membangun kesejahteraan yang berkah bagi diri sendiri dan masyarakat. Betul sekali. Namun, sebelum kita berpisah, coba pikirkan hal ini. Jika proses screening syariah itu secara algoritmik membuang perusahaan yang syarat dengan utang tinggi dan secara tegas membatasi industri spekulatif, mungkinkah portofolio investasi syariah secara alami jauh lebih tahan banting terhadap krisis ekonomi global dibandingkan portofolio konvensional? Itu pertanyaan yang sangat tajam buat dijadikan tesis. Sebuah prospek yang sangat menarik untuk Anda selidiki sendiri dalam tugas makalah Anda selanjutnya. Teruslah kritis membongkar kotak hitam finansial Anda. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya.